Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 28 Mei 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sangat bersyukur atas semua kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sampai dengan saat ini kami menikmati pemberian anugerah hidup daripada Tuhan. Dan sukacita kami ini kami terus minta daripada Tuhan. Firman Tuhan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Saat ini mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Galatia 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dibawa perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengecaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengibirikan saja dia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari bagian perenungan dalam kitab Galatia yang sangat luar biasa ini. Kita melihat bagaimana Kristus ia mau memberikan kita gambaran hidup begitu. Apa yang harus betong lakukan dalam betong hidup? Bagaimana ketong memisahkan apa yang menjadi bagian yang harus betong lakukan dan tidak harus betong lakukan. Karena semua dalam hidup ini tentu berasal dari hal-hal yang kadangkala baik, kadangkala juga tidak baik. Kalau kita hidup menurut kedagingan kita, tentu dia akan melahirkan yang tidak baik. Tapi kalau kita hidup menurut roh,
kita tentu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan itu semua sudah terbukti. Kita semua tahu itu. Dan dalam hal ini kita belajar tentang bagaimana Paulus dia menekankan pentingnya kebebasan dalam Kristus. Dan bagaimana kebebasan itu tidak boleh digunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk hidup dalam kasih dan melayani orang lain. Jadi ketika digambarkan tentang sunat dan tidak bersunat, sunat itu bukan sesuatu yang penting begitu. Jadi ketika seseorang hidup dan menggambarkan bahwa sunat itu adalah dasar supaya kita tidak lagi berdosa. Tetapi dalam hal ini Paulus mau bilang bahwa itu salah. Justru ketika kita hidup dalam buah-buah roh, kita hidup dalam sukacita, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam kesabaran, kita hidup dalam kemurahan, kita hidup dalam kejujuran, kesetiaan, kelemah lembutan, itu akan melahirkan yang namanya kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini berita Injil, ini tindakan Injil. Bahkan ketika hari ini kita mau bilang bahwa kita mau menginjili, menginjili itu bukan tentang bagaimana saya harus ajak orang lain supaya ia mengikut Kristus. Tetapi melalui tindakan kita, orang lain juga bisa lihat bahwa oh ternyata orang-orang yang mengikut Kristus ini kehidupannya baik. Dan Paulus dia menekankan bahwa orang-orang yang hidup menurut roh akan menunjukkan buah-buah dalam hidup. Bayangkan kita semua ini orang berbudaya. Kalau kita menunjukkan ini dalam setiap apapun yang menjadi nilai-nilai kebiasaan kita, itu menjadi roh begitu, menjadi kekuatan begitu. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Tetapi Roh Kudus, ia terus menuntun dan berjalan di dalam kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk semua kasih sayang Tuhan, untuk semua yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan berkati semua kami, supaya kami benar-benar terpanggil untuk melakukan buah-buah roh dalam hidup kami. Memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.